Halo, jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Studi kita kali ini mau melihat kisah kejatuhan Adam dan Hawa. Ini merupakan tinjauan atas ayat-ayat Al-Quran yang berisi tentang kisah tersebut. Kalau sebelumnya kita sudah melihat kisah tentang penciptaan Adam dan Hawa, maka kali ini kita akan lihat kisah kejatuhan mereka. Sebagaimana yang sudah diketahui, umat Islam sangat yakin bahwa Adam dan Hawa itu merupakan manusia pertama, nabi yang pertama. Dasar kepercayaan mereka itu ya karena memang Allah sudah mengatakan demikian, ya. Jadi ya umat Islam percaya saja, ya. Nah, yang sangat menarik adalah bahwa dalam Al-Quran tidak ada tertulis nama Hawa sebagai istri Adam. Tidak ada. Ya. Memang dalam kitab Al-Quran sekarang ada tertulis nama Hawa. Tetapi dapat dipastikan bahwa kata Hawa itu merupakan tambahan kemudian yang bukan dari Allah tetapi dari manusia. Maka dalam penulisannya kata Hawa itu ada dalam tanda kurung. Artinya, waktu Allah menyampaikan wahyunya, tidak ada kata Hawa, tidak disebutkan. Ya, karena itulah menjadi pertanyaan kita, apakah Allah lupa atau Allah tidak tahu? Lantas, dari mana umat Islam mendapatkan nama Hawa sebagai istri Adam? Bukan tidak mustahil. Mereka mendapatkan itu dari kitab suci orang Yahudi dan orang Kristen yang sudah dinyatakan palsu. Jadi kan sangat aneh. Sudah dikatakan palsu, tetapi diambil informasinya. Ah, tetapi ini kita tinggalkan. Karena kita fokus mau melihat kejatuhan Adam dan Hawa. Kisah ini dalam Al-Quran terdapat dalam 3 surah, ya, yaitu surah Al-Baqarah dan surah yang ke-20 serta surah Al-A'raf, surah ke-7, ya. Dapat dipastikan bahwa eh, kisah kejatuhan Adam dan Hawa dalam ketiga surah ini tidak seragam, tidak sama, dan narasinya tidaklah menarik. Kalau tidak mau dikatakan sangat buruk, ya. Tetapi kita tidak mau melihat hal tersebut. Kita fokus pada kisah kejatuhan Adam dan Hawa. Nah, sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi, bahwa kisah Adam dan Hawa yang terdapat dalam 3 surah itu kisahnya berbeda-beda. Ya. Menjadi pertanyaan, kenapa kisah tersebut berbeda dari satu surah ke surah yang lain? Padahal sumbernya satu dan sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya kisah tersebut sama, kisah tersebut seragam, ya karena satu sumbernya. Ini kok berbeda-beda. Nah, ini agak aneh. Tetapi kita tinggalkan soal kisah yang berbeda-beda. Kita ambil saja, ya, dan kita satukan menjadi satu kisah tentang kejatuhan Adam dan Hawa. Dapat dipastikan dari ketiga surah yang memuat kisah kejatuhan Adam dan Hawa, dapat dikatakan bahwa Adam dan Hawa telah melanggar perintah Allah. Ya. Allah sudah memerintahkan kepada Adam dan Hawa untuk tidak mendekati pohon. Ya, ada satu pohon yang dilarang Allah untuk tidak didekati. Nah, ini
keduanya bukan hanya tidak sekedar mendekati, tetapi mereka memetik dan memakannya. Ya, mereka dalam salah satu surah dikatakan mereka memakan buah kuldi, ya, pohon buah kuldi. Nah, inilah bentuk pelanggaran ada yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Karena mereka dibisikkan oleh setan. Mereka dirayu oleh setan, oleh iblis. Ya, nah, jadi uh, pelanggaran terhadap perintah Allah ini bukan atas kemauan mereka, tetapi karena mereka dibisikkan oleh setan. Ya, nah karena pelanggaran ini akhirnya tampaklah aurat mereka. Ya, sehingga akhirnya mereka menutup aurat mereka dengan daun-daun yang ada di sorga. Nah, akibat perbuatan mereka ini, maka Allah sangat marah. Allah sangat kecewa. Karena itulah Allah akhirnya mengusir Adam dan Hawa keluar dari surga. Nah, inilah sepenggal kisah kejatuhan Adam dan Hawa yang ada dalam Al-Quran. Apa yang menarik dari kisah ini? Kita akhirnya sampai pada catatan akhir untuk mencermati kisah kejatuhan Adam dan Hawa. Ya, ada hal yang menarik dari kisah tersebut. Seperti yang telah kami ungkapkan tadi, bahwa tidak ada keseragaman dari kisah kejatuhan Adam dan Hawa yang ada dalam 3 surah. Ya, yang menjadi anehnya bahwa ketiga surah ini sumbernya satu dan sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya karena sumbernya sama satu, maka harusnya kisah itu menjadi seragam. Selain itu juga narasinya sama sekali tidak menarik, ya. Nah, tetapi selain dua hal ini ada jauh lebih menarik dari kisah Adam dan Hawa, kejatuhan Adam dan Hawa ini, ya. Yang menarik pertama itu adalah bahwa setan ternyata ada di surga, ya. Ini menarik. Karena apa? Karena dalam banyak ayat-ayat Al-Quran yang merupakan wahyu Allah, dikatakan bahwa yang masuk surga itu adalah orang yang melakukan kebajikan sehingga mereka mendapat pahala dari Allah, serta mereka yang takwa, yang taat kepada Allah. Pertanyaannya, apakah setan itu melakukan kebajikan dan apakah setan itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka masuk surga? Nah, ini kan agak aneh. Masa setan ada di surga? Masa iblis ada di surga? Bukankah seharusnya setan itu ada di neraka? Nah, ini pertanyaan yang harus kita renungkan bersama-sama. Hal yang jauh menarik lainnya adalah bahwa Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga. Padahal dalam banyak ayat-ayat Al-Quran yang merupakan wahyu Allah, dikatakan bahwa surga itu sifatnya kekal. Kalau kekal itu artinya permanen, tetap. Dengan mengatakan Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga, itu mau menunjukkan bahwa surga tidaklah kekal. Ya, siapa yang masuk surga suatu saat bisa saja dikeluarkan. Itu berarti surga sama sekali tidaklah kekal. Nah, dari dua hal yang menarik ini bisa dikatakan bahwa wahyu Allah bertentangan dengan dirinya sendiri. Dari sini kita bisa bertanya, sungguhkah Al-Quran itu wahyu Allah? Demikianlah studi kita tentang kisah kejatuhan Adam dan Hawa. Semoga studi ini mendatangkan pencerahan bagi Anda. Sekian dan terima kasih.